Hari ini kita berkumpul di sekitar meja perjamuan untuk kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Kita merayakan roti yang dipecahkan sebagai meterai dari tubuh Kristus. Dan juga air anggur sebagai meterai dari darah Kristus yang dicurahkan di Golgota. Untuk apakah tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan bersama ini dipecahkan dan ditumpahkan bagi kita? Saya rasa kita semua orang yang beriman di dalam Tuhan dengan cepat kita dapat menjawabnya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Tubuh dan darahnya adalah untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Ya, sebagaimana dikatakan kembali di 1 Petrus pasal 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan juga dengan perak atau emas, melainkan dengan apa yang kita rayakan hari ini, yaitu darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Seringkali penghayatan iman kita hanya sampai di sini. Bahwa Yesus Kristus mati bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Titik, haleluya. Hanya sampai di situ iman kita. Padahal saudara, ini sama sekali belum titik. Saudara. Ini baru awal dari permulaan. Supaya saudara bertanya lebih lanjut, lalu untuk apa kita ditebus dan diselamatkan oleh Allah? Adakah penghayatan iman kita sampai jauh di sana? Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk membuka saat kita merayakan perjamuan kudus. Untuk apakah karya Tuhan yang kita rayakan ini menebus dan menyelamatkan kita? Untuk apakah semuanya bahwa Kristus mati dan dibangkitkan itu? Maka mari kita buka hati kita dalam pembacaan kita yang kedua. Rasul Paulus dengan sangat singkat menjelaskan mengenai pertanyaan ini. Bisa kita baca bersama-sama yang ada di sana, semua bisa melihatnya. Ya. Kita baca Roma pasal 7 ayat 4 kembali. Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita, sekali lagi, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, perhatikan kata supaya dan agar itu sangat jelas dan eksplisit dan gamblang. Berbicara mengenai tujuan dari kematian Tuhan. Tujuan dari penebusan dan penyelamatan kita. Agar kita berbuah. Menghasilkan buah bagi Allah. Jadi saya harapkan penghayatan iman kita tidak pernah bicara hanya titik bahwa kita ditebus dan diselamatkan. Haleluya dan titik. Saya harus bertanya lebih lanjut. Lalu untuk apa? Dan hari ini saya harap kita semua menyadari agar kita berbuah bagi Allah. Karena itulah nubuatan yang sudah dimulai sejak dari perjanjian lama. Dalam bacaan kita yang kedua. Yang pertama, perjanjian lama. Yehezkiel, pasalnya yang 34, ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Saya mengajak kita untuk membaca bersama. Ya, mungkin dapat ganti slide-nya. Ya, mari kita baca bersama. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya.
dan tanah itu akan memberi hasilnya. Dan itulah nubuatan yang digenapi di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang diharapkan kalau orang menanam pohon anggur, atau menanam pohon apel, atau menanam pohon jeruk, atau menanam pohon mangga, atau pohon buah-buahan lain? Apalagi kalau saudara itu seorang pengusaha dari kebun anggur. Apa yang paling saudara nanti-nantikan? Buahnya, bukan? Buahnya. Tak ada yang lain. Bukan sekedar pohon itu berakar, bukan sekedar pohon itu bertumbuh lebat. Tidak ada pengusaha kebun anggur hanya mau menjadikan tanaman pohon anggur seperti tanaman hias. Yang hanya saudara untuk lihat bentuknya yang indah, tetapi tidak menghasilkan buah. Maka dalam bacaan yang ketiga kita diingat, Yesus berulang kali, saudara, menegaskan, aku inilah pokok anggur. Dan kamu semua adalah carang-carangnya. Dan pengusaha kebun anggur itu siapa? Bapakku yang di surga. Allah itu pengusaha kebun anggur itu. Dan kita adalah kebun anggur Allah. Lalu apa yang dinantikan Tuhan? Apa yang dinantikan Tuhan? Tak ada lain. Dia sedang menantikan buah yang keluar dari hidup kita ini. Maka sudah sejak dari awal saya lihat dalam perjanjian lama, Yesus Allah selalu mengambil perumpamaan bahwa umatku itu adalah kebun anggur milikku. Saya akan bacakan Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah umatku Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Lalu dikatakan ayat selanjutnya. Yang dinanti-nantikan Allah adalah berbuah. Sebagai pengusaha kebun anggur umatnya, yang dinantikan adalah buahnya. Saya baca dari Mazmur 1:3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kalau sudah ditanya, sekarang ini ada banyak gereja, ada banyak orang mengaku Kristen, bahkan ada banyak pengkhotbah luar biasa, disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, mujizat. Adakah saudara pernah menyadari bahwa Yesus selalu mengingatkan? Selalu ada yang sejati, tetapi ada yang palsu. Siapapun, termasuk orang Kristen, saya dan saudara, ada dalam kemungkinan dua kategori. Saudara ini orang Kristen palsu, atau saudara sejati. Ini pendeta yang berkhotbah ini sejati atau palsu. Dan Alkitab dipenuhi dengan nabi-nabi palsu. Tetapi juga banyak umat Allah imitasi dan palsu. Siapa saudara? Tidak hanya orang Kristen titik, tapi pertanyaan, saya ini orang Kristen sejati atau imitasi dan palsu? Dan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan mana yang asli dan mana yang palsu? Di mana sudah dapat mengidentifikasi? Ada nabi-nabi, ada pengkhotbah hebat, apalagi disertai dengan mujizat yang luar biasa.
sehingga kiranya menyesatkan banyak orang. Karena kuasa itu bukan hanya datang dari Allah. Kuasa itu juga ada kuasa yang berasal dari iblis. Yang kalau engkau menyembah aku, bahkan semua isi dunia akan diberikan kepada. Sehingga Yesus memberikan hal, waspadalah terhadap segala kepalsuan. Apa tanda bahwa kita ini sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Saya ajak saudara untuk membaca Yohanes 15 ayat 8. Mari kita baca bersama. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Jadi tanda kalau kita ini murid Tuhan apa? Berbuah banyak, tidak? Itu tandanya. Maka sebanyak 7 kali dapat kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam perikop yang kita baca pasal 15 ayat 1-8 mengenai pokok anggur yang benar. Yesus berbicara mengenai berbuah itu. Itulah bukti otentik dan sejati bahwa kita sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Yesus mengingatkan kewaspadaan terhadap kepalsuan ini berkali-kali dan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sejati atau tidak, nabi palsu atau tidak. Sehingga Yesus berkata, dapatkah orang banyak memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya baca sekali lagi, saudara. Jadi dari buahnya lah kesejatian dan keotentikan kita sebagai umat Allah, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dan Tuhan Yesus tegaskan hari ini, jika kita tidak berbuah, bukan hanya kita bukan orang-orang Kristen sejati, tetapi tidak ada gunanya bagi Allah selain untuk ditebang, dibuang, dan dibakar. Maka Yesus memberi perumpamaan. Saya bacakan dari Lukas 18:6-9. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Saya tahu pengurus kebun anggur ini, termasuk saya, termasuk penatua-penatua. Yang mau dilihat ini, jemaat GKI Sagusi ini, kalau dia datang mau lihat buahnya di mana. Dan kalau tidak ada, akan bertanya kepada pengurusnya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Maka tentu jawab dari pengusaha ini, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh di tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya dan memberi pupuk lagi kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tapi kalau sudah diusahakan terus-menerus, jika ia tidak, tebanglah dia. Sekali lagi saya baca Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Matius 7 ayat 19. Dan setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara, kalau maksud dari perjamuan kita ini yang kita rayakan adalah supaya kita berbuah, maka hari ini pertanyaan yang sangat penting saat saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan.
Apakah saudara telah berbuah? Ini pertanyaan maha penting buat kita. Apakah saudara berbuah di hadapan Tuhan dan hadirat Tuhan yang mencari buah di dalam diri saudara saat ini? Apakah buah itu ada di dalam diri saudara? Maka hari ini saudara harus paham, apa itu buah? Nah, kalau pohon mangga sudah tahu itu buahnya. Jadi apa itu buah yang dimaksud di sini? Apa yang mau dilihat Tuhan dengan buah kita? Saya tahu apa yang mau dilihat, buah apa itu? Maka hari ini mari saudara bercermin. Saya akan tunjukkan ada banyak buah yang dikatakan dalam kitab, tetapi hari ini karena waktu saya akan tunjukkan 5 hanya untuk sebagai cermin. Saudara-saudara bercermin hari ini, saat ini di meja perjamuan untuk melihat apakah buah itu ada dalam diri saya itu. Pertama, kita bicara itu adalah buah roh. Apa itu buah roh? Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berapa? 9. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi apa artinya? Ini buah apa? Ini adalah perbaikan dalam sikap dan karakter dalam hidup kita. Kalau saudara hidup sebagai orang Kristen dan tidak mengalami perubahan sikap dan karakter saudara, saudara sama sekali tidak menunjukkan buah. Sifat dan karakter saudara, ini bukan ada 9 buah, ini 1 buah. Tetapi di dalamnya ada 9 hal. Jadi saudara jangan bilang, oh buah saya sukacita, tapi buah saya itu bukan penguasaan diri. Sehingga kalau saya ini sering kalap, mulut saya keluar kata-kata kotor, ya maafkan saya orang Kristen, tapi buah saya adalah sukacita. Kalau orang baik dengan saya. Ini 9 ini utuh dalam diri kita. Ini buah roh, tidak dipilih salah satu. Semuanya harus ada. Karena ada penafsir bilang ada buah kasih, buah sukacita. Tidak, ini 1 buah. Tapi di dalamnya kasih, sukacita, damai sejahtera. Coba bercermin, saudara, dan tanya kepada pasangan saudara. Saya ini keluar buahnya ini tidak. Ya? Tanya kepada anak saudara. Apa saya ini sabar? Apa saya ini lemah lembut? Ini buah yang pertama. Sikap hati, perilaku, sifat dan karakter kita. Yang kedua, mari kita baca bersama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Buah apa itu? Buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apakah kalau sudah diminta pekerjaan baik, saudara yang sudah dapat tunjukkan apa? Baik itu lawan dari jahat. Banyak mulut saudara, hati saudara, perbuatan saudara. Apakah saudara menjadi berkat? Apakah perbuatan-perbuatan baik, pelayanan dalam gereja, dan semuanya yang disebut sebagai pekerjaan baik, sebagai lawan dari yang jahat, itu ada dalam diri kita. Itu buah yang dinantikan Tuhan. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Sekarang juga, ya, baca, penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Apa itu?
Apakah ini ada dalam diri saudara, buah untuk hidup yang kekal? Apa ini artinya, saudara? Artinya saya sederhanakan. Maksudnya apakah? Apakah saudara sudah membawa jiwa untuk Tuhan melalui kesaksian saudara, melalui pekabaran Injil saudara, sehingga saudara dapat membawa orang untuk percaya kepada Tuhan, oleh karena saudara memenangkan orang itu untuk Tuhan? Sudahkah saudara berbuah? Kalau saudara tanya, adakah buahnya? Saudara dapat sebut namanya. Kalau saudara, oleh karena kesaksian saudara, pelayanan saudara, pekabaran Injil yang saudara lakukan, saudara membawa orang datang kepada Tuhan. Inilah yang disebut buah untuk hidup yang kekal. Dan kalau saudara ditanya Tuhan dan mau dilihat buah ini, apakah ada dalam diri saudara? Yang keempat, mari kita baca bersama-sama. Ya, mari kita baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Inilah yang ditunggu Tuhan. Buah apa, saudara? Buah kebenaran. Itulah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nabi Yesaya berkata, kalau Sion itu, dan kita tahu siapa Sion baru itu, Yerusalem baru, itulah gereja kita semua, itu ditegakkan, maka kebenaran akan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya 33 ayat 5, Sion akan penuh dengan kebenaran, itu artinya kita. Saudara dan saya harus penuh dengan kebenaran. Keluar buah ini. Yesaya 61 ayat 3, Sion akan menjadi tanaman Tuhan yang mengeluarkan buah yang disebut buah terbanting kebenaran. Yesaya 61 ayat 10, Sion itu akan berpakaian dan berjubahkan kebenaran. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saya mau ajak saudara lihat, saya akan baca Yesaya 61 ayat 11. Sebab seperti bumi ini memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Sudah dengar apa yang saya katakan? Maka saya mau tanya, kalau sudah dengar berarti sudah bisa menjawab. Siapa yang menumbuhkan kebenaran? Siapa yang menumbuhkan kebenaran? Allah, kan? Jadi di mana kebenaran itu? Allah. Tetapi dunia ini pertarungan dengan kebenaran diri kita sendiri, kan? Kebenaran menurut diri kita sendiri. Yeremia menyatakan, akulah Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran di bumi ini. Tetapi setiap orang sedang bertengkar dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Padahal Tuhan berkata, tak ada kebenaran setitik dan sedikit pun dalam diri kita ini. Orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan tidak lagi bicara kebenaran menurut dirinya sendiri. Karena kebenaran itu milik Allah. Dan juga bukan kebenaran menurut si A, menurut si B, menurut si C, apalagi kebenaran menurut gosip dan saudara menjadi sumber gosip. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 1:16, saudara. Kita tidak mengandalkan kebenaran kita sendiri dan merasa benar sendiri, atau saudara mengagungkan pendapat si A dan si B, tetapi kita menegakkan kebenaran Allah yang bertitik tolak dari iman dan dipimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah kebenaran saya. Maka Rasul Paulus memberikan contoh dan teladannya sendiri, Filipi pasal 3 ayat 9. Bukan dari kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Kristus
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman dan kepercayaan. Dari Allah. Bukan sumber gosip, bukan sumber prasangka saudara sendiri, prejudis, tuduhan, penghakiman. Lalu seorang bertengkar masing-masing merasa benar sendiri dan melupakan bahwa tak ada kebenaran sedikit pun dalam diri kita. Hanya kebenaran dari Allah. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Jadi, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Apakah Tuhan akan melihat pertobatan saudara saat ini, saat saudara merayakan perjamuan? Ini buah yang kelima, saudara. Perubahan dari cara dan pola hidup saudara. Bukan sekedar karakter, tapi buah roh. Tapi pola dan cara hidup saudara. Orang yang bertobat, saudara, pasti berubah. Maka kita diajar secara aku berubah, sungguhku. Itu buah. Kalau kita sungguh ada di dalam Tuhan. Dan semua orang akan berkata, dulu kamu begini, sekarang demikian. Ada perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku. Itu nyanyian kita sejak sekolah minggu. Itulah buah pertobatan. Dan contohnya adalah Sakius yang paling nyata, yang baru saja kita khotbahkan kan minggu yang lalu. Sakius pemungut cukai, lintah darat, mata duitan, UUD, apa saja. Ujung-ujungnya duit selalu. Tapi pertobatannya, saudara, membawa dia mengakui, menyesali dosanya. Dia menyesali praktek-praktek curang, culas, tidak adil yang pernah dilakukannya dan meninggalkannya. Dan berbuah baru dalam ketetapan hatinya untuk membawa keadilan ekonomi, suatu ganti rugi yang layak. Maka dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bukan hanya itu saja katanya. Sekiranya ada yang kuperas, karena dia pemungut cukai, akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena itu pertobatan yang ajaib. Melampaui Taurat. Kalau sudah baca Taurat, Imamat 6 ayat 5, Bilangan 5 ayat 7, Keluaran 22, 1-7. Orang yang memeras itu diwajibkan Taurat mengembalikan 100% plus 1/5-nya. Nah, baca itu. Itu kewajiban Taurat. Tapi pertobatan Sakius berkata, bukan 1 kembalikan penuh plus 1/5-nya, tapi dia berkata, 4 kali lipat akan dikembalikan. Itulah pertobatan. Maka sekarang saudara, saat kita mengambil perjamuan Tuhan, mari kita rayakan buah kita. Tuhan ingin melihat buah kita. Sungguhkah kita telah berbuah? Seperti pohon yang ditanam di aliran air dan menghasilkan buah pada musim. Bahkan pada masa tua pun kita tetap gemuk dan segar dan menghasilkan buah kita. Amin.